Oke, kita bahas ini yuk. Pernah nggak sih kamu ngerasain hal yang aneh? Seharian cuma duduk, nggak ngapa-ngapain, nggak olahraga, tapi pas sore badan rasanya remuk redam. Capek banget. Nah, ini perasaan yang bikin bingung. Dan ternyata banyak banget yang ngalamin. Terus kita jadi mikir kan, kenapa sih badan gue perasaan cuma duduk doang? Dan ya justru itu dia masalahnya. Rasa lelah ini beneran ada, dan ada penjelasan ilmiahnya loh. Dan capeknya tuh beda kan. Badan rasanya berat banget, pegelnya aneh, kepala kayak penuh. Dan yang paling nyebelin, pas kita pengen banget rebahan, rasanya tetap nggak seger. Malah kadang bangun tidur pun masih berasa capek. Kalau kamu ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian. Oke, kita sebut aja ini kelelahan yang aneh. Ini misteri pertama yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Ternyata capek itu bukan cuma soal seberapa banyak kamu gerak, tapi soal gimana tubuh kamu dipakai seharian. Jadi akarnya itu ada satu hal yang nggak nyambung. Tubuh kita ini kan hasil evolusi jutaan tahun ya, didesain buat terus gerak. Berdiri, geser-geser, jalan, sama sekali nggak dirancang buat diem di satu posisi, apalagi sambil nunduk liatin layar berjam-jam. Sekarang kita mulai investigasinya. Petunjuk pertama, duduk itu bukan istirahat. Buat tubuh kamu, duduk lamaan itu sebenarnya kerja keras yang diam-diam nguras tenaga. Kuncinya ada di istilah posisi statis. Maksudnya, kondisi di mana otot kamu dipaksa buat nahan, bukan gerak. Percaya atau enggak, buat otot, nahan posisi statis itu jauh lebih capek daripada ngangkat beban berat sekali terus istirahat. Coba deh bayangin, leher nahan kepala, punggung nopang badan, semua otot itu kerja non-stop, tanpa jeda sama sekali. Dan ini tuh kayak efek domino di dalam tubuh kita. Awalnya, otot kita nahan posisi statis. Karena tegang, aliran darah ke situ jadi lambat. Akibatnya, pengiriman bensin kayak oksigen dan nutrisi jadi macet. Parahnya lagi, sampah, sisa metabolisme jadi nggak kebuang dan numpuk. Hasil akhirnya, yaitu dia yang kita rasain sebagai pegal sama kaku. Analogi ini pas banget deh. Anggap aja darah itu tim servis rutin buat otot kamu. Dia bawa yang bagus-bagus, terus buang yang jelek-jelek. Nah, pas kamu duduk kelamaan, servis ini berhenti. Dan otot kamu mulai protes dalam bentuk pegel dan kaku. Oke, kita kupas lapisan misteri berikutnya. Ini bukan cuma soal otot, tapi juga sistem saraf kita. Walaupun badan kamu diam, otak kamu seringnya kerja keras. Inilah yang bikin ada ketegangan di seluruh tubuh yang nggak kita sadari. Coba deh, perhatiin diri kamu sekarang. Pas lagi fokus kerja, ngejar deadline, atau bahkan cuma scroll media sosial, sistem saraf kamu itu sebenarnya lagi siaga. Tanpa sadar, napas kita jadi pendek, bau kayak keangkat dikit, rahang mungkin agak ngatup, dan leher jadi tegang. Nah, ini dia intinya. Aktivitas mental yang terus-menerus itu bikin tubuh kita ada di kondisi tegang level rendah sepanjang hari. Jadi, meskipun kelihatannya kita nggak ngapa-ngapain, tubuh kita sebenarnya nggak pernah bener-bener rileks. Energi kita kesedot pelan-pelan tanpa kita sadari. Dan sekarang kita sampai di puncaknya. Solusi buat capek karena duduk ini ternyata kebalikan dari yang kita pikirin. Jawabannya bukan lebih banyak istirahat, tapi jenis gerakan yang pas. Beda banget kan? Di satu sisi, kita punya mode duduk, otot nahan terus, aliran darah lambat, sistem saraf tegang. Tapi begitu kita jalan santai, wah semuanya langsung berbalik. Otot kerja dinamis, kontraksi relaksasi, aliran darah jadi lancar, dan sistem saraf pun jadi rileks. Ini adalah riset yang dibutuhin banget sama tubuh kita. Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget muncul. Kalau capek karena duduk, kenapa rebahan malah nggak bikin seger ya? Jawabannya ada di apa yang sebenarnya dibutuhin sama tubuh kamu. Masalahnya gini, setelah duduk berjam-jam, tubuh kamu tuh kayak terkunci di mode kaku. Otot masih tegang, aliran darah masih lambat, sistem saraf masih siaga. Rebahan cuma ngelanjutin kondisi diam itu. Yang dibutuhin tubuh kamu tuh reset sistem lewat gerakan ringan biar semuanya balik normal lagi. Jadi kesimpulannya bisa kita lihat ya, kalau kelelahan jenis ini tuh licik banget. Datangnya pelan-pelan, numpuk tanpa kita sadari, dan nyamar jadi rasa malas biasa. Oke, kita rangkum ya. Ada 5 biang kerok utama di balik kelelahan aneh ini. Kalau kita paham kelimanya, kita bisa ngatasin ini. 5 pelakunya. Pertama udah pasti, ketegangan otot statis yang terus-terusan. Kedua, sistem saraf kita yang siaga melulu. Ketiga, kurangnya variasi gerakan tubuh. Keempat, jangan lupain capeknya mata sama otak gara-gara liatin layar. Dan terakhir, tumpukan dari semua stres-stres kecil yang kita alamin pas duduk. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Kalau kamu ngerasain capek kayak gini, ini bukan berarti kamu males, lemah, atau lebay.
Sama sekali bukan. Ini murni soal fisika dan biologi. Soal gimana tubuh kamu dipakai dengan cara yang nggak sesuai sama rancangannya. Pada akhirnya, pesan terpenting yang bisa kita ambil ya ini. Seringkali, solusi paling efektif itu bukan sesuatu yang gede kayak liburan panjang. Kadang, yang paling dibutuhin tubuh kita tuh cuma jeda sebentar dari duduk untuk kasih dia kesempatan buat bergerak dan nyala lagi.